Salam saudara sekalian, kita kembali dalam acara menjawab masalah Trinitas atau monoteisme. Ada banyak pertanyaan yang sama, jadi jika pertanyaan itu sama, kami gabung atau kami abaikan yang satu, kami membaca yang lain. Begitu ya Pak Yehuda? Gimana? Iya, jadi yang pertanyaannya senada atau sejalan hanya digabungkan pertanyaannya. Ya, jadi satu pertanyaan gitu. 2-3 pertanyaan bisa jadi satu pertanyaan. Oke. Ya, kita mulai ya Pak. Ya. Silahkan dibaca. Baik Pak, yang pertama dari nomor handphone sekian-sekian. Shalom, di Injil Yohanes ada sekitar 8 kali Yesus berkata, akulah, dalam kurung aku adalah, dalam bahasa Yunani ego eimi, yang sejajar dengan Keluaran pasal 3 ayat 14, aku adalah aku. Yang selama ini saya pahami sebagai ungkapan kealahan Yesus. Mohon pencerahan berkaitan dengan Yesus manusia sejati. Oh iya, saya pecinta truth dan mengajarkan truth. Saya sudah ikuti juga Logos 1 sampai dengan 3. Sekarang lagi ikut Logos 4 dan sangat diberkati. Terus Pak Eras. Mungkin ini pada waktu Logos masih 4. Ya, sekarang udah 42. Dari pendeta usia 53 tahun ya. Ya. Pembahasan mengenai ego eimi ini panjang. Ya, dan ini sudah menjadi salah satu tema penting dan utama dalam membahas monoteisme. Saya tidak menjawab pada kesempatan ini. Saya berjanji akan menjawab dalam satu seminar. Karena kita mulai masuk pembahasan mengenai monoteisme dan ini pokok yang penting. Kepada Bapak Pendeta yang menyampaikan pertanyaan ini, terima kasih. Kami akan meregister, menyusun, dan kami akan menjawab dalam satu seminar. Dan itu menakjubkan, ya. Oke, sebagian sudah saya persiapkan. Terus Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 37 tahun tinggal di Bekasi. Dari penjelasan Bapak, apakah bisa diartikan dalam Kejadian 1 yang menciptakan jagat raya adalah Allah, tetapi dalam Kejadian 2 yang menciptakan bumi dan segala isinya, serta manusia, dan dalam Kejadian 3 yang berjalan di taman saat manusia bersembunyi adalah Tuhan besar semua ini Yahweh Allah. Tuhan Allah ini adalah Yesus yang terlihat namun memang masih misteri dengan tubuh seperti apa pada saat itu, Pak. Harus dipahami bahwa berulang-ulang di Alkitab mengatakan Yahweh berkata, akulah yang menciptakan langit dan bumi sendiri, tanpa pendamping. Elohim Yahweh sama. Jadi Allah Bapa, Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1, 2, dan 3, satu subjeknya, Elohim Yahweh. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 29 tahun, seorang karyawan. Shalom Bapak, saya sangat terberkati dengan apa yang Bapak gagas mengenai Logos, karena lebih berimplikasi dalam hidup Pak. Tetapi sangat beresiko karena mendobrak mayor doktrin atau gagasan gereja secara umum. Kiranya ini merupakan perkenanan Elohim Yahweh. Bapak, saya mau bertanya mengenai prainkarnasi Yesus. Dalam beberapa kesempatan Bapak mencoba menjawab hal tersebut dengan menggunakan istilah-istilah seperti misteri, kemungkinan, dan pernah Bapak juga tekankan bahwa yang terpenting adalah keberadaan Yesus dalam sejarah, karena lebih berimplikasi. Pak, konsekuensi logis dari pernyataan Bapak tersebut bukankah akan memantik multi pengertian atau fleksibilitas? Dalam arti Bapak memberikan ruang bebas untuk prainkarnasi Yesus. Dalam kurung jadi orang bebas untuk meyakininya atau tidak. Apakah seperti demikian Pak? Atau hal tersebut hanya suatu strategi untuk membangun wacana sehat dengan kelompok yang meyakini prainkarnasi dalam kurung Trinitarianisme? Atau mungkin Bapak memiliki gagasan final terkait hal ini, dalam kurung ada prainkarnasi atau tidak sama sekali? Mohon pencerahannya Bapak, terima kasih banyak. Saya belum membahas mengenai Tritunggal atau monoteisme. Saya baru bicara mengenai kenosis. Inilah yang menjadi persoalan besar dalam
pembahasan logos, karena konsep orang selama ini Yesus dianggap bersama dengan Allah Bapa sebelum pranatal, sudah ada dari kekal. Saya akan memberikan satu clue saja ya. Kalau Yesus sudah bersama dengan Allah Bapa sejak kekal, Yesus tidak akan berkata, Bapa yang memberi hidup kepada saya. Jadi Yesus diberi hidup oleh Bapa. Nah ini harus kita perhatikan, itu baru satu clue, belum banyak clue lain. Orang memandang bahwa kalau kita mengakui praeksistensi Yesus berarti kita menghormati dia. Coba kita berpikir waras atau sehat. Menghormati Yesus bukan karena mempercayai praeksistensinya, tapi mempercayai kehadirannya dalam sejarah, memikul salib, memikul dosa-dosa kita, dan kita mengenakan hidupnya. Itu yang penting. Jadi praeksistensi mestinya tidak menjadi masalah jika kita memiliki pengertian yang akan lebih berimplikasi dalam kehidupan seperti yang Anda kemukakan ini. Ya, cukup ya? Cukup. Amin. Ya. Berikutnya Pak, ini bukan sebuah pertanyaan tapi lebih kepada statement. Ya. Shalom Bapak, saya semakin memahami penjelasan Bapak melalui Logos sesi 4. Sangat tidak mungkin Logos itu secara mistis menjelma menjadi pribadi, karena tidak mungkin hikmat atau perkataan atau kecerdasan Allah yang sudah sempurna karena melekat dalam pribadi Allah yang sempurna berinkarnasi dalam tubuh Yesus dan ikut mengalami progresivitas. Dalam kurung firman atau Logos turut mengalami progresivitas seiring perkembangan manusia Yesus. Ya, Anda benar. Ya. Itu yang benar. Oke, teruskan. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 29 tahun, seorang pegawai. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pencerahan yang disampaikan. Banyak hal menjadi semakin jelas Om. Izin bertanya Om, jika penjelmaan atau inkarnasi yang dicontohkan dalam Alkitab mengacu kepada Elia dan Yohanes Pembaptis, apakah berarti Yesus bukanlah pencipta segala sesuatu seperti pemahaman Kristen pada umumnya dalam Yohanes 1 ayat 3, di mana tidak ada penjelmaan secara mistis dari pribadi yang sudah ada sebelumnya, dalam kurung Yesus belum eksis pranatal. Karena menurut pemahaman saya yang dimiliki Yohanes Pembaptis adalah roh atau kor manusia yang berbeda dengan Elia, tetapi memiliki roh atau spirit dan kuasa yang sama. Mohon koreksi jika ada yang salah ya Om, terima kasih. Oke. Ini bagus ya pertanyaan, dan orangnya tulus ini. Ya. Waktu bertanya ini kita belum menjelaskan Logos 5, 6, 7, 8, 9 yang kita sudah membuktikan bahwa yang dimaksud Logos itu bukan Yesus. Ya. Logos itu firman Allah atau bisa menunjuk metonim Allah. Jadi jika kita mengerti hal ini maka tidak ada pertanyaan seperti ini. Ya. Jadi Anda bisa memahami. Saya harap mungkin yang bertanya ini sudah mengikuti sampai 42. Jadi pertanyaan ini sudah terlambat. Ya. Terlambat saya jawab. Ya, oke. Saya kira itu cukup ya. Amin. Terus. Berikutnya Pak, dari seorang pria berusia 59 tahun, sudah menikah, seorang pendidik. Praeksistensi Yesus sangat penting buat kita, karena kalau tidak penting berarti dia bukan Allah. Itu penting dalam hubungannya dengan Trinitas dan penciptaan. Jelas-jelas dalam hal ini Bapak merendahkan Yesus. Allah selamanya tidak kelihatan, Yesus kelihatan. Bagaimana kita mau menyamakan Allah dengan Yesus? Jelas statement yang merendahkan ini Yesus. statement Ya, maksudnya. statement, ya, pernyataan Bapak yang penanya kutip dari seminar Logos. Ya. Jelas statement yang merendahkan Yesus. Kalau Yesus bukan Allah, berarti dia sama seperti nabi-nabi dan rasul-rasul lain. Dia tidak layak dipuji dan disembah seperti Allah. Orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Statement Pak Eras di atas tidak perlu dimultitafsir selain merendahkan Yesus. Ya. Begini ya. Anda menafsir yang saya sampaikan. Ya. Allah itu apa? Atau dalam bahasa aslinya Elohim. Elohim itu penguasa, judge, ruler, Ya. dan judge.
Nah, Yesus itu bukan, saya tidak mengatakan Yesus bukan Allah. Yesus itu Allah. Benar-benar Allah. Dia menjadi Tuhan, itu sebenarnya sama menjadi penguasa. Dan Bapa memberikan kuasa penghakiman kepada Yesus. Dia Allah. Yohanes pasal 10 mengatakan bahwa Allah menyatakan kamu Elohim. Yesus itu Elohim. Yesus itu Allah. Cuma Yesus tidak sejajar dengan Allah Bapa. Itu yang mungkin orang tidak menyukai. Lalu mengenai praeksistensi. Apakah merendahkan Yesus kalau kita tidak mempercayai praeksistensi? Karena memang tidak jelas Alkitab. Dari mana ayatnya bahwa Yesus ada bukti ada praeksistensi? Kolose pasal 1 ayat 15, Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, 3 sudah saya jelaskan. Seperti misalnya ia datang kepada milik kepunyaannya. Di seluruh Alkitab yang dikatakan milik itu Elohim Yahweh. Nah itu sampai 42 seri harus dibaca. Menghormati Yesus bukan tidak cukup mempercayai dia punya praeksistensi. Menghormati Yesus harus mengakui kehadirannya dalam sejarah yang memikul dosa-dosa kita, dan kita buktikan penghormatan kita dengan mengenakan hidupnya, menyangkal diri, tidak mencintai dunia, taat sepenuhnya kepada Allah. Bapa di surga melakukan kehendak Bapa seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Yesus ini Allah dan Tuhan dan penguasa di atas semua makhluk, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang nanti suatu hari Yesus akan memerintah. Kalau Anda mengatakan statement bahwa Allah tidak kelihatan, yang kelihatan hanya Yesus, memang Allah memang roh. Memang Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu Alkitab. Semua kita harus mendasarkan pandangan kita pada Alkitab, bukan pandangan tokoh gereja atau tokoh gereja B. Ya, saya kira itu jawaban cukup jelas ya Pak. Kalau belum jelas, Pak Yoda tambahkan atau memberikan koreksi. Oke, silahkan. Ya, cukup jelas sih Pak. Jadi permasalahannya adalah karena orang menafsirkan statement Bapak, padahal Bapak tidak bermaksud demikian. Iya. Siapa yang mengatakan Yesus bukan Allah? Yesus itu Allah. Hanya pada waktu ia mengerjakan tugas penyelamatan, dia harus sepenuhnya menjadi manusia. Nah itu sering orang tidak rela. Ya udah, enggak apa-apa kalau Anda mempercayai begitu. Oke, teruskan. Baik Pak, berikutnya dari seorang pria berusia 38 tahun, memiliki anak 3. Shalom Pak Pendeta Asosiat Profesor Dr. Erastus Sabdono. Izinkan saya bertanya, saya jemaat Bapak. Yang pertama, manusia yang ada secara aseksual adalah Adam dan Yesus. Apakah Yesus baru ada sejak dilahirkan oleh Maria dari Roh Kudus? Jika Alkitab mengatakan hari ini kamu kuperanakkan, berarti ada dalam perjalanan waktu. Masalahnya apakah pernah Yesus ada? Ya bisa saja salah satu dari Beni Elohim atau Malak Yahweh. Tetapi harus diakui bahwa itu asumsi gitu loh. Jadi kalau asumsi kita tidak mau membuat jadi bold atau tegas. Silahkan. Oke. Jika tidak, kapan mulai eksistensi Yesus? Dan mohon tunjukkan Alkitab yang menunjukkan hal tersebut. Saya balik bertanya, ayat mana yang menunjukkan ada praeksistensi Yesus? Gitu kan? Itu kalau tidak ada jangan dipaksakan. Jadi yang penting bagaimana Yesus hadir dalam sejarah. Apakah pernah ia menjadi Malak Yahweh? Bisa saja. Salah satu dari Beni Elohim, anak-anak Allah, bisa saja. Tapi yang penting waktu menjadi manusia 100% dia manusia. Ya. Pertanyaan yang kedua Pak, Yesus bisa membuat berbagai mujizat dan kalau boleh tambahkan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa Yahweh di surga. Karena mengenakan kebesaran Yahweh, yaitu belajar
Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Apakah artinya kita bisa seperti Yesus mengenakan kebesaran Bapa Yahweh di sorga, walaupun kita dari lahir sudah mengenakan dosa keturunan, Pak? Kita tidak bisa menyamakan diri dengan Yesus. Dan untuk apa kita mengenakan kebesaran Yahweh yang terkait dengan superlatif, supranatural atau mujizatnya? Yang penting kita mengenakan moralitas kesucian Allah. Itu. Oke, terus. Ya. Apakah ini paralel yang dikatakan bahwa Roh Kudus yang memampukan dan memimpin kita kepada seluruh kebenaran? Oh iya, kalau kebenaran pasti. Tapi kalau mujizat, nah itu tergantung bagaimana Roh Kudus memberikan pada waktu dibutuhkan. Ya. Tapi jangan menyamakan dengan Yesus. Ini Yesus anak tunggal Bapa yang luar biasa. Terus. Apakah ini bisa disamakan dengan Yesus yang dikandung Maria oleh Roh Kudus tanpa dosa keturunan dari Adam? Ya. Yesus dikandung dari Roh Kudus itu sama seperti Adam yang dilahirkan oleh Allah atau diciptakan oleh Allah. Tapi Yesus tidak bisa kita katakan diciptakannya, diperanakkan oleh Allah. Begitu maksudnya ya? Oke. Lalu ini membandingkan dengan dua ayat, Pak, Yohanes 16 ayat 13 dan Roma 7 ayat 19. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lalu di Roma pasal 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, ini kaitannya dengan tadi, Pak, mengenakan kebesaran. Begini, ini tidak bertalian langsung. Iya. Kalau yang Yohanes mau menunjukkan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran, artinya bisa membawa kita kepada kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sedangkan Roma 7 ayat 19 dan ayat-ayat berikutnya, ini bicara soal pergumulan kita melawan keinginan daging. Kita mengerti apa yang baik, tapi daging kita ini ada merekam hasrat-hasrat keinginan yang bisa bertentangan dengan kehendak Allah. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Sering kita frustasi. Kita tahu apa yang baik, tapi yang jahat kita lakukan. Nah, di sini proses terus-menerus sampai kita menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Ya. Oke. Baik. Yang pertanyaan berikutnya, Pak, dari seorang laki-laki berusia 68 tahun, seorang pensiunan. Hal yang Bapak lakukan dengan khotbah Bapak sudah banyak terjadi sebelum konsili Nisea. Apakah perlu ada konsili lagi? Bapak memang pintar, tetapi mereka yang dulu juga yang membahas seperti ini bukan tidak pintar. Secara pribadi, aku berdoa semoga Bapak diampuni oleh Tuhan. Kenapa pada Adam tidak diberi logos itu? Sama manusia dengan tugas yang sama. Hawa dan Melkisedek juga ada tanpa persetubuhan, bukan hanya Adam dan Yesus. Maaf bila aku terlalu cerewet. Oke. Saya bukan tidak menghormati bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja dipakai Tuhan pada zamannya. Ya. Tapi hari ini dibutuhkan kebenaran yang match, yang signifikan untuk mengangkat orang percaya masuk kepada kesempurnaan. Ya. Jadi kita tidak menculangi bapak-bapak gereja. Sebab Tuhan memakai setiap orang pada zamannya, ya. Dan perlu diketahui bahwa saya mengajarkan ini tidak berdasarkan kitab lain. Semua juga berdasarkan Alkitab. Dan itu bisa diverifikasi. Kalau orang mau rendah hati, ikuti dulu ya. 42 sesi ini masih terus nih. Bisa sampai 100 sesi nih. Soal monoteisme. Jadi ya kalau tidak terima ya enggak apa-apa sih. Tapi coba diikuti dulu ya. Terus mengenai kenapa pada Adam tidak diberi logos itu. Nah, ini perlu penjelasan panjang. Pohon kehidupan itu sebenarnya sama dengan logos.
ya. Tapi saya tidak cukup waktu menjelaskan sekarang ya. Lalu bicara mengenai Melkisedek. Ya. Melkisedek ini misteri, ya. Nanti ada Malak Yahweh lagi, misteri. Apakah teofani Allah? Nah, itu nanti akan saya jawab dalam seminar khusus. Bukan saya tidak tahu Melkisedek tanpa ayah tanpa ibu, ya tentu sebagai seorang pelajar teologi mengerti itu, ya. Oke, cukup jawaban saya? Cukup. Kalau belum nanti ditambahkan. Ya, sangat jelas, Pak. Saya lanjutkan, Pak, dengan seorang pria 47 tahun bekerja di luar negeri. Ya. Shalom Pak Eras, saya mau tanya sekaligus koreksi. Pertanyaan tentang logos yang digebukin di kayu salib itu Tuhan Yesus kan? Bukan melalui perantaran Allah dan bukan Yohanes Pembaptis yang disiksa semalaman. Kok kesannya Tuhan Yesus cuman pahlawan kesiangan biasa? Tuhan Yesus tetap logos yang turun ke dunia karena Allah yang suci tidak bisa campur dengan dosa. Begini, saudara. Kalau saudara membaca Alkitab, Allah juru selamatku oleh Tuhan Yesus, ya kan? Artinya kita mesti nanti pelajari lagi ya ayat-ayat yang berbunyi itu. Bapa di surga itulah inisiator. Yesus sendiri berkata, tanpa Bapa aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan tidak menghargai Yesus, tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Tapi tanpa Bapa lebih lagi tidak ada yang menjadi inisiator, yang mengutus dan memperlengkapi Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 2:10 itu yang menyempurnakan Yesus. Tapi Yesus mau disempurnakan tentunya, ya. Jadi bukan tidak menghargai Tuhan Yesus pengorbanannya. Wah, penghargaan terhadap pengorbanan Yesus itu harus kita hayati, saudara-saudaraku. Dan kalau kita menghargai dengan benar, kita mencintai Dia, bukan hanya fantasi. Dan nanti di pengadilan Tuhan kita akan tahu siapa yang sungguh-sungguh menghargai Tuhan Yesus, menghargai pengorbanannya, bukan teori, ya. Kita menghargai korban Yesus. Jadi kalau kalimat yang saya ucapkan jangan ditafsirkan keliru, ya. Oke, teruskan. Berikutnya, Pak, dari seorang wanita berusia 19 tahun, masih lajang, seorang mahasiswi. Apakah Tuhan Yesus belum pernah disebut Kristus saat Tuhan Yesus belum bangkit berdasarkan buku Kristologi? Dan bagaimana dengan Lukas 2 ayat 11, Matius 16 ayat 16, Markus 14 ayat 62, dan Yohanes 11 ayat 27 yang menyatakan diri Tuhan Yesus sebagai Kristus sebelum Yesus bangkit dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Kan Injil ditulis setelah Yesus menang. Iya. Yesus itu Kristus. Amen. Maka kalau orang manggil Yesus Tuhan, ya karena itu ditulis setelah Yesus menang. Mungkin pada waktu Yesus hidup di tengah-tengah masyarakat dipanggil rabi, guru, atau hanya Pak, itu ya. Tapi setelah ditulis ya karena mengenal Dia adalah Tuhan, ya digunakan sebutan Tuhan, Kristus, ya. Saya kira itu jawabannya cukup ya. Cukup jelas, ya, Pak. Tapi karena kalau Yesus belum menang, belum menerima segala kuasa di surga dan di bumi, ya dia berarti belum menjadi yang diurapi, atau pengurapannya belum penuh, belum total, belum selesai, belum lunas, belum tunai. Oke. Apakah? Iya, yang selanjutnya, apakah Yohanes 14 ayat 28 adalah ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak sederajat dengan Allah Bapa? Gimana? Ya, ayatnya begini, Pak. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oh, sebenarnya bukan hanya ayat satu, ayat, bukan hanya 1-2 ayat. Nah, pembahasan mengenai bahwa Bapa lebih besar, saya janjikan tetap nanti ada seminar mengenai ini. Ini kita baru bicara mengenai logos dan genosis, ya. Bukan hanya ayat itu, tentu harus didasarkan pada banyak keterangan dalam Alkitab. Terus,
Mengapa Yesus yang menjadi Tuhan tidak membawa kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia dijadikan saat rohnya masuk ke dalam rahim Maria, alias dia harus disamakan seperti manusia pada umumnya? Dan mengapa Yesus tidak dilahirkan dalam kondisi berdosa seperti manusia pada umumnya? Yesus harus menyelesaikan tugas Adam yang gagal. Ya. Jadi dia disebut Adam ke terakhir. Ya. Dia harus menjadi manusia versi manusia, tapi versi Adam. Bukan versi manusia yang berdosa. Ya. Oke. Terus, apakah kebesaran dari Allah Bapa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah bukti bahwa dia juga menjadi Tuhan saat berinkarnasi ke dunia? apa sih Tuhan itu? Tuhan itu kan artinya majikan atau tuan. Ya. Waktu Yesus menjadi manusia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Dia menjadi hamba. Dia mencuci kaki. Ya Allah Bapa itu tuan, bos, anaknya bos. Tapi pada waktu menjadi manusia dia tidak boleh jadi bos, dia jadi hamba dulu. Ya. Oke, terus Saya mau bertanya, apakah kebesaran dari Allah Bapa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan? di dalam Alkitab tidak ada penjelasan, jadi kita tidak bisa memastikannya. Yang penting Yesus hadir dalam sejarah menjadi manusia yang memikul dosa kita. Ya. Nah ini harus dianggap penting. Kalau orang menganggap penting keadaan praeksistensinya, ya silahkan saja. Dan menganggap itu cara menghormati Tuhan, ya silahkan. Ya. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita berusia 55 tahun, sudah menikah, swasta. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18? Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Mohon penjelasannya. Sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan ketertundukan, submission, obedience-nya Tuhan Yesus kepada Bapa. Dia berhak melakukan apapun yang dia mau lakukan. Tetapi dia memilih untuk taat dan berkata, biar kehendakmu yang jadi. Ya. Jadi Yesus bisa memberontak, bisa. Dia bisa memberikan, mengambilnya kembali, bisa. Tapi Yesus memilih menyerahkan kepada Bapa. Oke? Ya. Dan Bapa menilai dia layak, dia pantas untuk menerima segala kemuliaan. Ya, menerima kuasa baik di surga maupun di bumi setelah menyelesaikan tugas penyelamatan. Ya. Terus Berikutnya Pak, dari seorang wanita berusia 47 tahun, sudah menikah, seorang kepala keuangan dan akuntansi. Shalom, bagaimana kita memahami Yohanes 14 ayat 2? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Apakah ayat ini menunjukkan praeksistensi Yesus, bahwa Yesus mengetahui keadaan di langit baru dan bumi baru banyak tempat tinggal? saudara harus tahu bahwa oleh hikmat Roh Kudus, seseorang itu bisa memahami rahasia Allah. Demikian pula dengan Yesus. Ya, nanti saya kira khusus kita bicara soal praeksistensi kali ya. Ini pertanyaannya banyak soal praeksistensi. Baik saudara, sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.